Sebenarnya apa itu prosedur audit? Prosedur audit itu merupakan urutan langkah atau instruksi rinci yang harus ditempuh oleh seorang auditor saat melakukan audit. Nah, tujuan dilaksanakannya prosedur audit ini agar audit yang dilakukan itu dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Dan selain itu, dengan adanya prosedur, maka hasil yang didapatkan juga akan lebih akurat. Pertama yang dilakukan oleh seorang auditor sebelum melakukan proses audit yaitu membuat kesepakatan antara pihak auditor dengan pihak perusahaan. Jadi pada awal perjanjian itu perusahaan akan menyampaikan apa yang diinginkan olehnya dan nantinya auditor akan melakukan proses audit sehingga mendapatkan sebuah output sesuai dengan arahan dari perusahaan. Nah, arahan dari perusahaan itu dalam hal ini adalah jenis audit yang diinginkan olehnya. Misalkan apakah perusahaan menginginkan audit keuangan, audit kinerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempelajari kondisi atau sistem dari sebuah perusahaan. Seorang auditor harus melakukan perencanaan bagaimana proses audit akan dilakukan. Dan hal ini perlu dilakukan karena sistem antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya itu berbeda. Sehingga dalam proses ini, auditor bisa mempelajari bagaimana sistem yang berlaku di perusahaan itu terlebih dahulu. Selanjutnya baru menentukan bagaimana proses audit akan berjalan. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data. Setelah seorang auditor mengetahui sistem yang berlaku di perusahaan tersebut, maka auditor dapat melakukan pengumpulan data. Nah, di sini auditor berhak untuk meminta dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan untuk melancarkan proses auditnya. Dan biasanya auditor itu akan meminta beberapa pihak dari perusahaan untuk memberikan dokumen-dokumen terkait. Lalu yang keempat yaitu pengamatan. Setelah seorang auditor melakukan pengumpulan data, maka salah satu prosedur audit yang akan dia lakukan yaitu pengamatan secara langsung. Dan hal ini tuh bertujuan untuk mengetahui proses audit tadi itu secara langsung dan apakah proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Dan proses ini tuh biasanya dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, yang kelima selanjutnya adalah pengujian informasi. Nah, data-data yang terkumpul tadi itu harus diuji dan dianalisis. Lalu, jika auditor menemukan keanehan atau keganjilan dari hasil analisis tadi itu, maka auditor harus menyampaikan hal tersebut kepada perusahaan agar tidak terjadi kesalahan pada hasil audit. Lalu yang keenam itu, auditor harus menyampaikan hasil auditnya. Namun sebelum hasil tersebut benar-benar disampaikan kepada perusahaan, auditor harus mengecek kembali hasilnya agar benar-benar sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. Nah, dengan demikian, setelah hasil tadi telah didapatkan, kemudian sudah dicek kembali oleh auditor harus menyampaikan hasil tersebut kepada perusahaan. Entah itu hasilnya baik ataupun buruk, tetap harus disampaikan kepada perusahaan. Nah, berikut perusahaan itu juga dapat melakukan evaluasi. Nah, pada kondisi tertentu, seperti yang sudah dikatakan tadi, jika auditor menemukan beberapa temuan selama proses auditnya berjalan, maka perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi atau perbaikan, dan biasanya hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu atau tergantung dengan jenis audit yang dilakukan. Nah, menurut Mulyadi ada beberapa jenis prosedur audit. Yang pertama itu ada inspeksi atau pemeriksaan secara rinci terhadap sebuah dokumen atau kondisi fisik sesuatu, misalnya aktiva tetap. Lalu yang kedua ada pengamatan, misalnya pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan dan objek yang diamati itu ada karyawan, ada prosedur dan proses. Lalu yang ketiga ada permintaan keterangan secara lisan. Bukti yang didapatkan itu bisa berupa bukti lisan ataupun bukti dokumenter. Lalu yang keempat ada konfirmasi atau bentuk penyelidikan yang memungkinkan seorang auditor itu untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga. Lalu ada penelusuran, yakni auditor melakukan penelusuran informasi sejak awal mula transaksi terjadi hingga pelacakan terhadap pengolahan data-data tersebut ke dalam siklus akuntansi. Yang keenam ada pemeriksaan bukti pendukung, yakni prosedur audit yang dilakukan dengan cara inspeksi dan melakukan perbandingan antara dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Lalu yang ketujuh ada perhitungan. Ini digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan dan pertanggungjawaban formulir bernomor urut cetak yang akan digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Lalu 8 ada scanning atau penelaahan terhadap dokumen, catatan,
dan laporan akuntansi untuk mendeteksi hal-hal yang memerlukan penyelidikan lebih dalam. 9. Ada pelaksanaan ulang. Ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien dan umumnya diterapkan di perhitungan dan rekonsiliasi. Dan yang terakhir, ada teknik audit berbantuan komputer yang dilakukan bila ada catatan akuntansi klien yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik atau komputer audit. Selanjutnya yaitu mengenai teknik audit untuk bukti pengujian fisik. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti pengujian fisik yaitu terdiri dari observasi atau pengamatan, lalu inventarisasi atau opnim, dan yang terakhir yaitu inspeksi. 1. Observasi atau pengamatan. Observasi untuk mengetahui tingkat produktivitas pegawai. Contohnya yang pertama, terhadap petugas lapangan menunjukkan pegawai telah berhenti bekerja setelah tengah hari dan tidak terdapat pengawasan atasannya. Contoh yang kedua, terhadap pegawai bagian pemeliharaan terlambat bekerja dan pulang jauh sebelum waktunya, cara kerjanya tidak teratur. Kedua, yaitu mengenai inventarisasi atau opnim. Pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya rusak berat, rusak ringan, atau baik, dan membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun ternak, kas persediaan barang sejauh ada fisiknya. 3. Inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut dengan on-the-spot inspection yang dilakukan secara rinci dan teliti. Contohnya, yang pertama, inspeksi pelaksanaan tugas di lapangan, apakah semua pegawai hadir, dan yang contoh kedua, inspeksi apakah ruang kerja rapi dan bersih. Selanjutnya, teknik audit untuk bukti dokumen. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen yaitu terdiri dari verifikasi, cek, uji atau tes, footing, cross-footing, vouching, tracir, scanning, dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi. 1. Verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Pada verifikasi atas bukti kas akan diteliti secara rinci mengenai penjumlahan perkalian perhitungan dengan teknik uji, footing, dan cross-footing. Lalu ada kesesuaian angka dengan huruf dengan teknik cek, lalu ketepatan nama dan kegunaan dengan teknik uji, kesesuaian tanggal dengan teknik pembandingan dan vouching, lalu prosedur telah diikuti ada otorisasi dengan teknik uji dan cek, dan yang terakhir yaitu materai yang cukup dengan teknik cek. 2. Cek. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Contohnya, cek apakah barang yang dibeli telah diterima, apakah merek mesin yang diterima sesuai dengan yang dipesan, apakah peralatan yang dibeli adalah baru dan lengkap, dan cek apakah barang yang dibeli dapat berfungsi dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 3. Uji atau tes. Uji atau tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang esensial atau penting. Contohnya yaitu uji rumus yang digunakan oleh audit. Dalam hal ini, maka auditor harus melakukan penelitian untuk meyakini bahwa rumus yang digunakan audit tepat. Dalam hal audit mempunyai beberapa alternatif. Audit menguji apakah alternatif yang dipilih oleh audit adalah alternatif yang terbaik, dan menguji apakah teknik metode kerja yang digunakan oleh audit adalah tepat, efisien, dan hemat. Selanjutnya yaitu footing. Footing adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah atau vertikal. Footing dilakukan terhadap data yang disediakan oleh audit.
Tujuan teknik audit voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Teknik audit voting tidak digunakan untuk menguji kebenaran penjumlahan dari atas ke bawah atau vertikal atas kertas kerja yang dibuat sendiri oleh auditor. Contohnya yaitu pada audit atas penyampaian sembako kepada masyarakat, auditor menguji kebenaran penjumlahan dengan teknik voting atas laporan rekapitulasi penyerahan sembako yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten. Selanjutnya yaitu cross voting. Cross voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan atau horizontal. Sama halnya dengan teknik audit voting, cross voting dilakukan terhadap perhitungan yang dibuat oleh audit. Contohnya yaitu pada audit atas penyampaian buku kejar paket A kepada masyarakat, auditor menguji kebenaran penjumlahan dengan teknik cross voting atas laporan rekapitulasi penyerahan buku kejar paket A yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten. Selanjutnya yaitu vouching. Vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau voucher, atau menelusur mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Vouching hanya mengecek adanya bukti atau voucher, tetapi belum meneliti isinya atau substantif. Contohnya yaitu pada pemeriksaan termin pembayaran kontrak pemborongan dilakukan vouching dengan menelusuri dari laporan pembayaran termin ke buku kas keluar dan kemudian ke bukti kwitansi pembayaran yang dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan penyelesaian fisik. Selanjutnya yaitu trasir atau telusur. Trasir atau telusur adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian atau voucher menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit trasir merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dari teknik audit vouching. Contohnya yaitu pemeriksa mengambil secara sampel suatu bukti penerimaan iuran hasil hutang atau IHH, kemudian menelusuri ke pencatatan buku kas, buku pengawasan setoran IHH per pemegang hak penguasaan hutang atau HPH, selanjutnya ke laporan penerimaan IHH bulanan. 8. Scanning. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi atau data. Contohnya, scanning terhadap buku tamu untuk memperoleh data tentang pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian suatu perizinan. Contoh selanjutnya yaitu scanning terhadap agenda surat masuk atau keluar untuk memperoleh adanya surat-surat masuk atau keluar yang memuat informasi atau data penting yang tidak lazim atau ada hubungannya dengan suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa saldo simpanan di bank yang seharusnya. Baik, yang selanjutnya yakni teknik audit untuk bukti analisis. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti analisis adalah yang pertama analisis, yang kedua evaluasi, yang ketiga investigasi, dan yang keempat pembandingan. Untuk penjelasannya yakni sebagai berikut. Yang pertama analisis. Analisis adalah memecah atau mengurai data atau informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur atau unsur penting yang tersembunyi.
auditor juga dapat melakukan pengujian dengan mencari pola hubungan dan kecenderungan, baik berdasarkan data intern audit maupun berdasarkan data dari luar. Dari hasil analisis ini diketahui adanya kekurangan, kecenderungan, dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut contoh dari analisis. Ini auditor menyusun suatu daftar pesanan inventaris kantor ke dalam KKA yang terpisah dan menganalisis menurut syarat penawarannya. Rekanan yang masuk, ini persetujuan pembelian pernah dilakukan, analisis biaya, jadwal, dan lain-lain. Yang kedua yakni evaluasi. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu kesimpulan atau pandangan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi atau bukti intern maupun ekstern. Evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun bagan arus flowchart. Contoh dari evaluasi yakni evaluasi terhadap sistem informasi, evaluasi terhadap sistem pelaporan, evaluasi terhadap kinerja penerbitan sertifikat tanah, dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian banjir. Yang ketiga yakni investigasi. Investigasi adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Investigasi merupakan suatu proses pendalaman dari verifikasi setelah adanya indikasi. Tujuan teknik audit investigasi adalah memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit lainnya memang benar terjadi dan merupakan penyimpangan atau tidak. Oleh karenanya, teknik investigasi mencakup juga teknik audit yang lain. Yang keempat yakni pembandingan. Pembandingan adalah pembandingan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda. Kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pembandingan ini umumnya digunakan sebelum teknik analisis. Yang selanjutnya yakni teknik audit untuk bukti keterangan. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti keterangan adalah yang pertama konfirmasi, yang kedua permintaan keterangan. Untuk penjelasannya yakni yang pertama konfirmasi. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya pihak di luar audit. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan diinformasikan. Sebagai contoh, yakni konfirmasi saldo piutang, konfirmasi saldo hutang, konfirmasi keabsahan STTP atau ijazah, konfirmasi keabsahan sertifikat tanah dan luas tanah, dan konfirmasi tentang penggunaan data ruang tempat pembangunan dilaksanakan. Yang kedua yakni permintaan informasi. Permintaan informasi atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan audit pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan kuesioner, menulis surat permintaan informasi, atau nota permintaan informasi. Sedangkan wawancara adalah upaya memperoleh informasi atau data melalui lisan yang lebih bersifat menggali informasi atau data dari pihak yang relevan.